menyembuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Untuk diusahakan manusia, Ia mengeluarkan dan anggur yang menyukakan hati manusia. Ia membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Mazmur 104 ayat 19-21. Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mau akan mangsa dan menuntut makanan dari Allah. Mazmur 104 ayat 22 sampai dengan 24. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Mazmur 104 ayat 25. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Sekalipun Tuhan mencukupkan segala kebutuhan manusia, tetapi manusia tidak mampu hidup untuk hidup setia kepada Tuhan. Manusia mengkhianati ketulusan hati Allah. Nafsu ingin berkuasa, keinginan menjadi yang terutama mendorong manusia menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Kita dengarkan itu kedua tentang kejahatan manusia dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raga buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kejadian ayat 3 dan 4. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan panjang 20 tahun lama saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah dan perkasa di zaman purbakala, orang-orang akan kemanaan. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memulihkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Terima kasih. Selanjutnya persembahan pujian dari Forum Cilegon. Saudara-saudaraku semua, kita ikut bernyanyi. Sudah kita puido mangede honor ala lagu persaudara ke didita Silitonga. Rak jongjong mahita sudera.
Kita kembali dari buku yang KBP nomor 45 ayat yang pertama. Kami bersiap untuk yang ketiga. Kami silakan untuk yang ketiga. Ayo ibu-ibu yang deklamasi ke depan. Liturgi deklamasi ibu-ibu ke depan. Sekalipun manusia telah berkhianat dan hidup bergelimang dosa, tapi Tuhan tidak menghendaki manusia itu binasa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya hidup. Bertobatlah, bertobat dari hidupmu yang jahat itu. Kita dengarkan itu ketiga tentang panggilan pertobatan. Yesaya 40 ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Yesaya 40 ayat 2. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Amin. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 40 ayat 4. Setiap lembah harus diratakan, setiap gunung dan bukit diratakan, dan setiap tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yesaya 40 ayat
maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. Yesaya 55 ayat 4. Sesungguhnya aku telah memilih dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Yesaya 55 ayat 5. Sesungguhnya Engkau akan memanggil orang-orang yang tidak Engkau kenal, dan orang-orang yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan Engkau. Yesaya 55 ayat 6. Jadilah Tuhan selama Dia berkenan di teguh. Bersyukurlah engkau selama Dia dekat. Yesaya 55 ayat 7. Orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan perbuatannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka ia mengasihinya, dan Tuhan Allah kita memberi. Tuhan Allah kita memberi penampungan dan kepadanya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganmu bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Selanjutnya persembahan pujian dari Kor